Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are still healthy, happy, and spirit. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we are going to learn about modals. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang modal. Yaitu modal ini bukan modal usaha atau modal dagang ya teman-teman, tapi modal di sini yaitu adalah kata kerja bantu ya. Jadi dalam membuat kalimat pun kita membutuhkan kata kerja bantu ya, seperti itu. Oke, apa itu modal? Modal verb adalah kata kerja bantu atau verb auxiliary yang harus digunakan dengan kata kerja utama atau verb ordinary. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan kemungkinan, keharusan, saran, kemampuan, dan lain-lain. Nah, jadi auxiliary verb atau modal verb itu adalah kata kerja bantu, di mana kata kerja bantu ini digunakan dengan kata kerja utama. Jadi harus selalu berdampingan teman-teman. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Kata kerja bantu selalu berdampingan dengan kata kerja asli ya. Kata kerja asli seperti apa? Seperti drink, eat, dan lain-lain. Kemudian ada apa aja sih modal verb itu? Nah, di sini sebenarnya modal verb itu banyak macamnya teman-teman. Tapi di sini Ustadz akan memberikan beberapa saja dulu, karena nanti setelah kalian naik ke tingkat selanjutnya atau kelas selanjutnya, kalian akan mempelajari yang lebih lagi. Oke, di sini ada yang pertama yaitu can. Nah, yang mana itu namanya bisa atau dapat atau boleh. Nah, selanjutnya ada kata may. Yang may itu maknanya bisa, mungkin, atau boleh. Selanjutnya ada kata must. Must itu artinya harus. Harusnya ini dalam bentuk kewajiban ya. Jadi harusnya harus banget ya. Bahkan dalam kata must itu sering dikaitkan dengan peraturan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan itu kita bakal dapat hukuman misalkan. Contoh yang keempat yaitu shall. Shall itu adalah akan, dan will akan juga, dan yang terakhir ada should atau ought to. Artinya akan atau seharusnya. Nah, modal present form bentuknya seperti apa sih? Bentuknya yaitu subjek. Tentunya kalau kita membuat kalimat itu ada subjek, kemudian diikuti dengan modal. Modalnya bisa lihat di bawahnya itu ada macam-macam modal. Selanjutnya ada diikuti dengan verb one atau kata kerja bantu atau kata kerja pertama. Nah, di sini ada yang pertama itu ada can ya. Can itu yang pertama to express ability ya, yang sudah kita pelajari untuk mengungkapkan kebisaan atau kemampuan. Kemudian to express permission, izin, dan kemudian ada to express possibility, kemungkinan ya. Contohnya kita bisa lihat she can play guitar. Dia bisa bermain gitar. Nah, di sini maksudnya bisa bermain gitar berarti dia mempunyai kemampuan atau kebisaan yaitu bermain gitar. Kemudian you can camp here. Kamu boleh berkemah di sini. Kemudian smoking can cause cancer. Berarti di sini ada possibility, kemungkinan ya, jika kita merokok kita akan mendapatkan cancer. Nah, yang kedua ada kata may. May to express permission and to express possibility or probability. Jadi yang pertama itu untuk mengungkapkan permission, izin, dan yang kedua untuk kemungkinan juga ya. Nah, di sini kita lihat contoh pertama yaitu yang permission atau izin. May I borrow your pen? Bolehkah aku meminjam pulpen kamu? Nah, kemudian it may rain tonight. Ya, itu akan hujan malam ini. Kemungkinan hujan ya, seperti itu teman-teman.
Nah, yang ketiga ya ada must. Must itu artinya harus, harusnya itu wajib ya. Jadi kalau kita tinggalkan atau kita tidak laksanakan, kita bakal dapat hukuman ya. Nah, di sini ada yang pertama itu to express 100% obligation. Obligation adalah kewajiban ya. Jadi harusnya itu harus banget ya sampai 100%. Yang kedua to express logical conclusion. Nah, yang pertama contohnya you must wash your hand before you touch food. Kamu wajib mencuci tangan kamu sebelum kamu memegang atau menyentuh makanan. Nah, itu wajib banget ya. Terus yang kedua ada today is his birthday. He must be very happy. Ya, hari ini adalah hari ulang tahunnya ya, ada ulang tahunnya. Dia pasti sangat senang. Nah itu conclusion ya, memberi kesimpulan ya. Nah selanjutnya ada apa lagi sih? Ada should ya. Should itu adalah seharusnya ya, atau harus. Yang pertama to express 50% obligation. Nah, cuman ada 50% obligation, beda dengan must ya. Kalau must itu wajibnya wajib banget. Kalau ini tidak terlalu wajib, santai aja ya. Yang pertama contohnya I have a terrible stomachache. I should see a doctor. Saya harus pergi ke dokter atau saya harus periksa ke dokter. Nah, kemudian yang kedua itu to express advice. Nah, contohnya you should study hard for your exam. Yang ketiga to express conclusion. Contohnya she should be tired after her birthday. Nah, itu adalah contoh dari yang kata modal should. Terus kita lanjut, ada kata kita lanjut yaitu affirmative. Affirmative itu nah, sekarang ini adalah bagaimana kita membuat kalimatnya, teman-teman. Yang pertama ada rumusnya itu sub. Nah, setelah subjek itu ada kata modal. Modal itu yang tadi ya. Bisa can, bisa may, bisa verb, bisa apa, bisa must dan lain-lain. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya. Bisa wake up, bisa go, bisa study dan lain-lain. Contohnya bisa kita lihat, you can wake up early on Sunday. Kamu bisa bangun lebih dulu atau lebih dulu di hari Minggu. Kemudian ada you may wake up early on Sunday. Kamu boleh bangun lebih dulu di hari Minggu. Kemudian you must wake up early. Kamu wajib. Itu bedanya ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh dari membuat kalimat menggunakan modal verb. Setelah modal diikuti dengan kata kerja asli ya. Nah, ini yang nominal. Kayak kalau nominal itu yang tanpa ada kata kerja. Jadi harus menambahkan be setelah modal. Contohnya Robert can be smart. Nah, smart ini adalah adjektif ya, kata sifat. Kemudian Robert must be smart. Robert wajib pintar. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini aja materi kita pada hari ini. Bisa kita lanjutkan ke GCR ya. Kalian membuat contoh. Oke, thank you. Assalamualaikum.